Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Para mahasantri sekalian, terutama yang jadwal saya pada hari ini, kemarin ya, ini mengganti atau badal dari hari kemarin, mahasantri Mahat Ibnu Abbas Mustawa Athani. Di siang hari ini kita insya Allah akan mempelajari atau melanjutkan pembelajaran kita, kuliah kita dari kitab Ihkamul Ahkam, Babul Imamah, halaman 219. Ya, terakhir kita membahas tentang tata cara makmum dalam mengikuti imam, ya, dalam gerakan-gerakannya. Sekarang hadis ke-80, al-hadits rabi', tentang bagaimana makmum seandainya imam akan sujud, ya, apa yang dilakukan oleh makmum. Ini bab yang akan kita baca pada hadis yang akan kita baca pada siang hari ini. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ar-rabi'. An Abdullah bin Yazid al-Khitmi al-Ansari radhiyallahu an qala haddatsani al-Bara' wa huwa ghairu makdzub wa huwa ghairu kadzub qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrah. Jadi dari Bara', salah satu sahabat Rasulullah SAW, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW ketika beliau dalam sholat, ya, sampai pada Sami'allahu liman hamidah, posisi i'tidal, ya, posisi i'tidal. Maka apa yang dilakukan sahabat? Lam yahni ahadun minna dhahrah. Tidak ada seorang pun dari kami yang inhina. Yahni itu keadaan sudah bungkuk-bungkuk atau condong mau sujud. Tidak ada yang bergerak duluan. Ya, ketika Rasulullah sudah keadaan i'tidal mau sujud, tidak ada sahabat yang menggerakkan punggungnya hatta yaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Sehingga Rasulullah benar-benar sudah sujud, menempelkan dahinya di lantai, maka baru summa naqa sujudan ba'dahu, baru kami sujud setelah Rasulullah. Inilah, ya, cara yang benar dalam sholat, terkhusus saat posisi akan sujud. Jadi saat imam dari i'tidal, posisi i'tidal, kemudian Allahu Akbar sujud, ya. Jadi makmum jangan bergerak dulu sampai imamnya benar-benar sudah menempelkan dahinya ke lantai, sudah sujud posisi sempurna, baru makmumnya bergerak mengikuti imamnya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Kita baca syarahnya atau yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wal haditsu yadullu ala ta'akhuri sahabah fil iqtida' an fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan apa? Ta'akhurnya sahabat. Jadi sahabat sengaja menterlambatkan diri, mengakhirkan dari fil iqtida', dari mengikuti Rasulullah dalam gerakannya, ya. Terkhususnya masalah sujud ini. Jadi sampai Rasulullah benar sujud baru sahabat mengikuti Rasulullah, ya. Ini apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis pertama yang kita baca ini, ya, tidak bebarengan, ya, dalam mengikuti Rasulullah dan mengikuti imamnya, sehingga imamnya sudah selesai dalam gerakannya. Kita lanjutkan hadis ke 81. Soalnya kita cuma membaca 3 hadis saja, cukup 10 menit mungkin. Al-hadits al-khamis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa'amminu. Tentang cara atau bagaimanakah makmum
membaca amin. Hadis yang kita baca sekarang ini. Idza ammana al-imamu fa aminu. Rasulullah SAW bersabda, ketika imam itu membaca amin, fa aminu, kalian juga bacalah amin. Ya, jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya. Ketika imam baca amin, kalian juga baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika. Barang siapa yang mencocoki, maksudnya ngepasi waktunya aminnya dengan aminnya malaikat. Jadi makmumnya baca amin ya, bebarengan dengan aminnya malaikat. Maka fadilahnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka diampuni semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya, ini kadang hal yang ringan, hal yang sepele, tapi orang meremehkannya atau tidak begitu memperhatikannya. Padahal ini fadilah yang luar biasa. Ya, cukup amin ya. Setelah ketika imam amin, makmum juga ikut amin. Ya, dan ketika aminnya itu sesuai atau sama, bebarengan dengan aminnya malaikat, maka fadilahnya diampuni semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Akhrajahu Bukhari, nomor hadis 780. Sekarang kita membaca syarahnya, halaman 221. Ya, masih di kitab Ihkamul Ahkam, syarah Umdatul Ahkam. Al-hadits yadul ala anna al-imam yu'ammin wa huwa ikhtiyar Syafi'i wa ghairu. Hadis ini menunjukkan bahwasannya imam itu membaca amin juga. Jadi bukan imamnya waladdallin, diam dia. Ya, sehingga makmumnya membaca amin sendiri, enggak. Imam juga baca amin. Imam juga baca amin. Kalau sudah, saya pernah baca salah satu fatwa dari kibar ulama. Jadi yang selayaknya itu imamnya baca amin, sudah memulai baca amin, baru makmumnya baca amin. Ya, jangan sampai aminnya makmum juga menyamai dengan atau lebih dulu daripada aminnya imam. Ya, al-aqal membarengi, nggak begitu masalah itu. Tapi kalau lebih dahulu dari aminnya imam, karena lafaz hadisnya ketika imam baca amin, jadi imam dulu baca amin, ya, baru makmumnya ikutin baca amin. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, imam juga membaca amin. Berbeda lagi dengan mazhab Malik. Wa ikhtiyaru Malik anna ta'min lil ma'mumin. Kalau mazhab Malik, ya, berpendapat bahwasanya yang baca amin cuma makmum. Ini sekilas perbedaan pendapat. Ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Wa muwafaqatu ta'mini al-imam li ta'mini al-malaikah dhahirahu al-muwafaqah fi zaman. Jadi muwafaqah, ketercocokan atau kebersamaan antara aminnya imam dengan aminnya malaikat, yaitu adalah muwafaqah, ketercocokan
waktunya. Ya. Jadi amin imam, kemudian bersamaan dengan aminnya malaikat, kemudian juga diikuti atau bersamaan pula dengan aminnya makmum. Maka fadilahnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Jadi jangan bakhil-bakhil masalah amin ya. Ya. Jadi kalau pas amin ya amin, enggak usah diam. Diikuti aminnya dari imam ya. Amin ya, amin ya, enggak usah terlalu teriak-teriak keras-keras ya. Amin enggak usah. Biasa aja ya. Insya Allah kalau jumlah makmumnya banyak ya, serempak kelihatan atau kedengaran banter gitu ya. Nggak usah terlalu teriak-teriak, biasa aja. Nggak usah terlalu ngegas gitu ya. Terakhir hadis yang kita baca pada siang hari ini menutup dari babul imamah ya. Dengan dibacakannya hadis terakhir ini maka selesai kita babul imamah dan akan masuk ke bab selanjutnya tentang babu sifati salatin nabi, bab tentang sifat salat nabi, tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsu as-sadis an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Ketika salah seorang kalian salat untuk manusia, maksudnya menjadi imam, falyukhaffif, supaya meringankan. Jadi hadis yang kita baca kali ini bab tentang bagaimana seorang imam seharusnya menjadi imam. Jadi imam itu harus tahu keadaan makmumnya. Ada di situ orang tua renta, ada orang lemah, ada yang punya hajat. Jadi kalau jadi imam kata Rasulullah, falyukhaffif, hendaklah meringankan. Jangan terlalu lama-lama sholatnya, jangan terlalu panjang-panjang sholatnya. Kenapa? Fa inna fihi mudda'ifa was-saqima wa dzal hajah. Karena sesungguhnya di antara mereka ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Ya. Punya hajat itu punya kebutuhan, punya keperluan ya. Seorang pedagang bakso, pedagang mie ayam contohnya ya, sholat ya, mampir di masjid, sholat isya atau sholat maghrib ya, warungnya gerobaknya ditinggal di luar, ternyata imamnya baca surat Yasin ya. Surat dari awal sampai selesai ya, atau surah Yusuf atau surat-surat yang lain, surat-surat yang panjang itu. Sehingga ada ini termasuk orang yang dzal hajah, punya hajat, punya kebutuhan ya. Dia selak golek nafkah, selak cari duit ya, mumpung belum di lockdown. Gitu ya. Ada orang yang lemah pula ya. Ada yang sedang sakit ya, memaksakan diri ke masjid. Maka tidak selayaknya imam terlalu lama dalam sholatnya. Ya, yang dibaca surat-surat yang ma'ruf, yang masyhur, yang pendek-pendek itu ya. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dan ketika salah seorang kalian salat untuk dirinya sendiri, dia salatnya enggak ada makmumnya, contohnya salat tahajud sendiri di malam hari, silakan dia falyutawwil ma syaa. Dia panjangkan salatnya sekehendak hatinya. Ya, karena enggak ada yang ngikutin dia. Boleh dia baca Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua Ali Imran, ya, kemudian ganti lagi An-Nisa. Ya kalau dia salat sendirian silahkan, ya. Tapi kalau dia salatnya bersama makmum, hendaklah imam itu memperhatikan makmumnya, keadaan makmumnya. Ya. Hadis yang sama bawahnya ini sebenarnya cuma beda riwayat saja. Wa ma fi ma'nahu, dan selaras dengan maknanya, min hadits Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la at'akhkhar an salati subhi min ajli fulan. Ya Rasulullah, saya memperlambatkan diri dari salat subuh
gara-gara fulan. Mimma yutilu bina, gara-gara dia kalau sholat terlalu panjang sholatnya. Ini ada imam yang dilaporkan pada Rasulullah, sholatnya itu loh Rasulullah panjang banget ya. Qal fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idah qad asyad mimma ghadiba yauma idzin. Maka kata perawi ini, aku belum pernah melihat Rasulullah murka pada suatu mau'idhahnya ya, pada ceramahnya, nasihatnya yang lebih sangat daripada murka saat itu, gara-gara mendengar laporan seorang imam yang sangat panjang sholatnya sehingga memberatkan makmumnya. Faqala, akhirnya Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya dari kalian ada munafir. Munafir itu orang yang membuat orang lari. Munafir itu ada orang, sebagian dari kaum muslimin yang jika dia diberi mandat jadi imam atau punya wewenang, punya kekuasaan ya, dia munafirin, membuat orang gak kerasan, membuat orang gak betah, membuat orang lari dari jamaah itu, membuat orang kok dia merasa terkurangi haknya. Ini ada tipe-tipe manusia seperti ini, membuat keadaan jadi gak betah. Sebagaimana sabda Rasulullah ini, inna minkum munafirin, sesungguhnya dari kalian ada yang membuat orang lari dari Islam, lari dari jamaah. Maka Rasulullah memberikan nasihat, fa ayyukum amman nas falyujiz. Maka di antara kalian ya, jika menjadi imam untuk manusia, falyujiz, hendaklah dia persingkat, hendaklah dia pendekkan sholatnya. Kenapa? Fa inna min waraihi al-kabira wad-dha'ifa wadzal hajah. Karena di belakang dia ada orang tua renta, ada orang yang lemah, dan ada orang yang punya hajat. Ya. Jadi hukumnya terlarang ya, ketika imam tahu makmumnya kok ada salah satu dari sifat ini ya, ada tua renta, ada yang lemah, ada yang punya hajat, ada yang sakit juga, dia maka dilarang untuk memperpanjang sholatnya. Ya, berbeda kalau dia sholat sendirian atau dia tahu keadaan makmumnya memang ingin sholatnya panjang ya. Sebagian masjid memang dikondisikan biar imamnya sholatnya panjang. Ya, ada sebagian masjid di Solo itu pas musim Ramadan ya, sengaja sholat tahajud dimulai jam 12 atau jam 1 malam atau jam 2 malam. Memang sengaja imamnya membaca 1 juz atau 2 juz, dan orang-orang ke situ sudah tahu bahwasanya yang mau sholat di situ adalah orang yang mau memperpanjang sholatnya ya. Nah, keadaan seperti ini berbeda dengan keadaan sholat normal pada biasanya, yang di situ bercampur baur antara ada orang yang lemah, punya hajat, dan orang tua ataupun ada orang yang sakit ya, supaya seorang imam memperhatikan keadaan jamaah-jamaahnya. Jangan sampai sebagaimana sabda Rasulullah, munafirin, membuat lari jamaah sehingga nggak betah bermakmum dengan imam tersebut ya. Mungkin begitu tiga hadis yang bisa kita baca pada siang hari ini ya, mengakhiri babul imamah. Semoga apa yang kita kaji pada siang hari ini ada manfaatnya, ada faedahnya. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.